Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya yang hidup bergelimang harta. Apapun yang dia inginkan dengan mudah didapatkannya. Lama-kelamaan saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi orang-orang, tapi ia merasakan kesepian. Akhirnya, saudagar kaya memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa membuatnya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Peserta pertama mengajak saudagar kaya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Namun saat ikut berburu, si saudagar tak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk pulang. Peserta pertama dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Ia mengajak saudagar kaya mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Lihatlah tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan tuan pilih yang mana tuan inginkan, kata peserta kedua. Aku sudah berjanji pada almarhum istriku kalau aku tidak akan menikah lagi, ujar si saudagar. Tapi bukankah tuan ingin kebahagiaan? Sebenarnya yang bikin tuan kesepian karena tuan tidak punya istri, ucap peserta kedua. Aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalau aku mau, sudah dari dulu aku menikah, timpal si saudagar. Peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. Mari tuan, kita mandi di sungai ini, ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya. Ia mandi di sungai bersama peserta ketiga. Bagaimana tuan? Pemandangannya indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini, kata peserta ketiga. Namun reaksi yang ditampakkan saudagar kaya tak menunjukkan rasa bahagianya. Ia masih saja terlihat murung. Peserta ketiga pun dianggap gagal. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan saudagar kaya. Sementara di tempat lain, Abu Nawas yang sedang asik duduk di depan rumah dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya ini memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh saudagar kaya. Kasihan saudagar itu, meskipun hidup bergelimang harta, tapi ia tak menemukan kebahagiaan, kata tetangganya. Baiklah, besok aku akan ke sana untuk mengikuti sayembara, timpal Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas di kediaman saudagar kaya. Tuan, mari ikut saya, akan aku tunjukkan apa itu kebahagiaan, ajak Abu Nawas. Apa kau yakin bisa? Tanya saudagar kaya. Percayalah tuan, karena tujuanku kemari bukan demi mendapatkan hadiah, tapi ikhlas untuk membuat tuan bahagia, balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpeleset dan akan jatuh ke jurang. Abu Nawas, tolong aku, teriak saudagar kaya. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan saudagar kaya. Cepat, tarik aku ke atas Abu Nawas, aku takut sekali, kata saudagar kaya bergelayutan di tangan Abu Nawas. Kalau saya lepaskan tangan tuan, apakah tuan akan bahagia? Tanya Abu Nawas.
"Jangan Abu Nawas, tolong angkat aku segera," pinta saudagar kaya. "Kalau saya angkat Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saya akan bahagia sekali karena selamat dari kematian," jawab saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangannya. Si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. "Tuan, izinkan saya menasehati Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan karena Tuan kurang mensyukuri. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu yang paling berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Hanya akan jatuh ke jurang saja Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya selagi nyawa Tuan masih ada. Tuan jangan menuruti nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat nanti," tutur Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya saudagar kaya. "Beribadahlah dengan tekun, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim, tolonglah saudaramu yang dalam kesulitan. Di situ kau akan merasakan kebahagiaan dan juga akan menyelamatkanmu dari jurang api neraka," kata Abu Nawas menasehati. Sejak saat itu, si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Ternyata kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh. Itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang pintar dan cerdas. Ia juga terkenal akan kebijaksanaannya. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya dengan tujuan hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas. Mereka adalah orang-orang yang nyatanya hanya tahu sedikit ilmu, namun merasa memahami berbagai ilmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap meladeni mereka. Bahkan dirinya berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Tidak heran jika terkadang Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh. Itu semata-mata karena ia menyesuaikan lawan bicaranya. Pada suatu sore, saat ia selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Langkah kakinya berjalan keluar menuju sebuah kebun luas miliknya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas rasa penatnya dengan duduk santai di bawah pohon arbei. Ia melepaskan sorban dari kepalanya untuk menikmati semilir angin yang berhembus. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana. Kini pandangannya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Itu pertanda bahwa sebentar lagi dia akan bisa memanen tanaman labu tersebut. Sungguh berkah yang luar biasa. Seperti biasanya, setiap kali Abu Nawas melihat kebesaran ciptaan Allah, ia akan merenung sejenak. "Aku heran, kenapa tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya juga mudah patah, akan tetapi bisa menghasilkan buah yang sangat besar. Sedangkan pohon arbei yang aku duduki, pohonnya tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil. Apakah Tuhan tidak keliru?" pikir Abu Nawas. Cukup lama ia terdiam sambil merenung. Sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya, menggerakkan ranting pohon arbei. Lalu mereka bergesekan satu sama lain.
Akibatnya, salah satu buah arbai terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorbannya. Abu Nawas pun terperanjat dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata benda itu adalah buah arbai kecil yang sudah matang. Abu Nawas lalu memungut dan memandanginya, sampai akhirnya ia tersenyum. Sepertinya aku tahu sebabnya. Allah memang tidak pernah keliru dengan ciptaannya. Andaikan buah arbai besarnya disesuaikan dengan pohonnya, atau besarnya seperti buah labu, pastilah kepalaku sudah hancur, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja ulah Abu Jahil ini. Ia tak henti-hentinya memusuhi Abu Nawas. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahil merasa panas. Ia tak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimilikinya. Pada suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng. Lalu ia tempelkan di depan pintu rumahnya. Dengan lonceng tersebut, bila ada orang yang hendak bertamu, tak perlu lagi mengetuk pintu. Cukup membunyikan lonceng yang menempel di pintu rumahnya. Melihat hal itu, hati Abu Jahil pun merasa panas. Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer, gerutu Abu Jahil. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahil malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahil, lihatlah, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas membuat Abu Jahil bertambah emosi. "Dasar tukang pamer," balas Abu Jahil. Ia pun berlalu dari hadapan Abu Nawas. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan pamer. Dasar Abu Jahilnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Karena rasa dengkinya ini, Abu Jahil ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benak Abu Jahil niat untuk berbuat jahat. "Akan aku curi lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan, biar dia tahu rasa," pikir Abu Jahil. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukan omong kosong belaka. Di saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahatnya. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahil naik ke teras rumah Abu Nawas. Kemudian ia mendekati pintu rumah dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi, saat loncengnya tersenggol, lonceng tersebut langsung berbunyi, yang membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja aku ketahuan," ujar Abu Jahil. Meski hampir ketahuan, Abu Jahil tak mau menyerah. Malam berikutnya, ia mencoba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini, ia lebih berhati-hati dari malam sebelumnya. Dan saat ia memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahil pun panik dan langsung kabur. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya, Abu Jahil tak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Karena selalu gagal dalam aksinya, Abu Jahil pun memutar otak mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya, pikir Abu Jahil. Maka Abu Jahil pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahil? Tumben main kemari," tanya Abu Nawas. "Aku mau tanya sesuatu, barangkali kamu tahu solusinya," jawab Abu Jahil. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas kembali. "Menurutmu cara apa yang paling ampuh mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahil.
Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahil adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas malah memberi solusi yang konyol. Itu sih gampang. Saat kamu akan mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun, jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Betul juga kata Abu Nawas. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Ujar Abu Jahil dalam hati. Terima kasih Abu Nawas atas solusinya, ucap Abu Jahil. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahil mulai beraksi. Sesuai saran Abu Nawas, Abu Jahil menutup kedua telinganya dengan kapas. Ia lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Dan ketika ia mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahil tidak mendengar suara apapun. Akhirnya aku berhasil, ucap Abu Jahil kegirangan. Namun saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahil terkejut, apalagi ketika ia menoleh ke belakang. Ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali. Kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun. Batin Abu Jahil keheranan. Melihat tingkah Abu Jahil ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian Abu Nawas membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahil. Ngapain kamu mencuri lonceng saya? Tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahil malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahil. Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng. Telinga saya kan tidak ditutup dengan kapas, teriak Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas. Dia telah mempermainkan aku, gerutu Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Sebenarnya Abu Nawas sudah malas untuk meladeni Abu Jahil. Karena walau bagaimanapun Abu Jahil adalah tetangga dekatnya. Ia tak ingin antara dirinya dan Abu Jahil timbul perselisihan. Tapi namanya saja Abu Jahil. Ia tak ada kapok-kapoknya menantang Abu Nawas. Padahal setiap kali Abu Nawas meladeninya, Abu Jahil selalu menanggung malu akibat kekalahannya. Dan pada kisah kali ini, Abu Jahil menantang Abu Nawas untuk main tebak-tebakan. Suatu kali di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong, Abu Jahil sesumbar kalau Abu Nawas selalu menghindar bila ditantang untuk main tebak-tebakan. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar perkataan Abu Jahil merasa tak yakin kalau Abu Nawas tidak berani menghadapi tantangannya. Masa sih Abu Nawas takut dengan tantanganmu? Tanyanya kepada Abu Jahil. Ya saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tanya langsung kepada orangnya? Mungkin Abu Nawas sudah berkurang kepandaiannya, makanya dia tidak berani, jawab Abu Jahil sombong. Hei Abu Jahil, saya akan coba terima tantanganmu. Saya juga punya tebak-tebakan yang sulit untuk kau jawab, tutur kawannya Abu Nawas. Baiklah, tapi ada peraturannya, ujar Abu Jahil. Apa itu peraturannya? Tanyanya kembali. Peraturannya adalah, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar kepadaku 5 dinar. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar, kata Abu Jahil menjelaskan. Dan ternyata semua tebakan kawannya Abu Nawas bisa dijawab dengan benar oleh Abu Jahil. Sementara tebakan Abu Jahil tak satu pun bisa dijawabnya. Walhasil Abu Jahil mendapatkan uang karena selalu menang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung. Nah, itu dia Abu Nawas, sahut salah satu kawannya. Hei Abu Nawas,
kamu ditantang main tebak-tebakan sama Abu Jahil. Katanya kamu tidak berani." Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecut. Ia tidak menghiraukannya sama sekali. Abu Nawas langsung saja duduk sambil memesan minuman teh. Melihat Abu Nawas yang mengacuhkannya, Abu Jahil berkata, "Tuh kan, kalian lihat sendiri, dia gak bakalan berani. Sastrawan ternama sekelas Abu Nawas tak ada apa-apanya dengan kepintaranku," ejek Abu Jahil kepada Abu Nawas. Abu Nawas sontak merasa tersinggung dengan ucapan Abu Jahil. Kali ini ucapan Abu Jahil benar-benar keterlaluan. Padahal ia tak mau meladeni Abu Jahil bukan karena takut, tapi ia tak ingin mempermalukan tetangganya yang usil itu. Karena sudah merendahkan harga dirinya, mau tak mau Abu Nawas langsung meladeni tantangan Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, saya terima tantanganmu," kata Abu Nawas menahan emosi. Abu Nawas langsung beranjak dari tempat duduknya menghampiri Abu Jahil. Sementara orang-orang yang ada di warung segera mengerubungi mereka berdua. "Apa peraturannya? Katakan padaku," tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Peraturannya begini Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar 5 dinar kepadaku. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar. Akan tetapi aku yang mendapatkan giliran pertama untuk memberikan tebakan," kata Abu Jahil menjelaskan. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. Abu Jahil mengajukan pertanyaan pertama. "Hei Abu Nawas, berapa jarak dari bumi ke bulan?" Mendengar pertanyaan Abu Jahil yang tak ia duga, Abu Nawas tidak bisa menjawabnya. Ia pun merogoh saku memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. Abu Jahil segera saja merebut uang 5 dinar di tangan Abu Nawas dengan nada mengejek. "Baiklah Abu Jahil, sekarang giliran saya untuk bertanya," ucap Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas, berikan tebakan yang paling sulit yang kamu tahu," tantang Abu Jahil dengan nada sombong. "Sebutkan hewan apa yang kakinya 3, tanya Abu Nawas. Abu Jahil kaget mendengar tebakan Abu Nawas. Ia pun berpikir keras. Setelah hampir 1 jam mencari jawaban, akhirnya Abu Jahil menyerah dan memberikan Abu Nawas 50 dinar. "Hei Abu Nawas, memangnya hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Jahil, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. "Aku butuh jawaban, bukan uang 5 dinar, tukas Abu Jahil. "Kamu kan tanya kepadaku, aku sendiri tidak tahu, makanya aku kasih kamu 5 dinar. Kan perjanjiannya seperti itu," jawab Abu Nawas enteng. "Sekarang gantian aku yang bertanya lagi. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. "Loh, kok pertanyaannya itu lagi?" protes Abu Jahil. "Tapi kamu belum bisa menebaknya kan?" tutur Abu Nawas. "Iya sih, saya tidak tahu jawabannya," kata Abu Jahil. "Nah, karena kamu tidak bisa menjawabnya lagi, kamu harus memberiku uang 50 dinar, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun kembali memberikan Abu Nawas 50 dinar. Ia lalu kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya hewan apa sih Abu Nawas yang kakinya 3? Ditanya seperti itu lagi, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberi Abu Jahil 5 dinar. "Ini maksudnya apa-apaan Abu Nawas? Aku tanya jawaban atas pertanyaanmu," kata Abu Jahil penuh emosi. "Saya sendiri tidak tahu jawaban pertanyaan itu, makanya saya kasih kamu 5 dinar.
Apakah permainannya akan dilanjutkan? Tantang Abu Nawas. Kurang ajar, aku malah dipermainkan Abu Nawas. Aku bisa rugi kehilangan uang banyak kalau caranya begini, pikir Abu Jahil. Dengan perasaan dongkol, Abu Jahil langsung loyor pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara Abu Nawas cekekekan melihat tingkah laku Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Hampir semua tugas yang diperintahkan Baginda Raja kepada Abu Nawas terbilang aneh, bahkan bisa dikatakan mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Baginda Raja pernah menugasi Abu Nawas untuk mengajari lembu mengaji. Kala itu Abu Nawas seperti orang kesurupan. Lembu itu dihajar dengan cambuk setiap hari, sehingga binatang berkaki 4 itu pun meraung-raung kesakitan. Walhasil Abu Nawas gagal mengajari lembu itu mengaji. Akan tetapi Baginda tetap saja menghadiahkan lembu itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun senang menerimanya. Nah, pada suatu ketika Baginda ingin kembali menguji Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja menghadiahi Abu Nawas seekor keledai. Sudah barang tentu Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya. Kalau kamu berhasil, maka keledai itu aku hadiahkan untukmu. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum 3 bulan penjara." Wajah Abu Nawas yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi murung. Ingin rasanya ia mengembalikan keledai pemberian sang raja, tapi itu tidak mungkin. Kalau ia menolak perintah sang raja, ia tetap saja akan mendapatkan hukuman. Maka dengan amat sangat terpaksa Abu Nawas menerima perintah tersebut. "Baiklah Baginda yang mulia, hamba akan coba mengajari keledai itu membaca," ucap Abu Nawas dengan nada kecewa. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa sang raja selalu memberinya tugas yang aneh-aneh. Dulu ditugasi mengajari lembu mengaji, dan sekarang ditugasi mengajari keledai membaca. Semua orang pun tahu mana ada hewan bisa mengaji dan membaca. Di sisi lain, Baginda Raja sangat menikmati permainan ini. Baginya ini adalah hiburan yang menyenangkan. Sebab dari permainan inilah Baginda sering menemukan hal baru dan kelucuan daripada Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memandangi keledai pemberian sang raja. Bagaimana mungkin hewan bodoh ini bisa membaca? Diajari sampai kiamat pun tidak bakalan bisa, gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, datanglah istri Abu Nawas pulang dari pasar. Di tas belanjaannya, Abu Nawas melihat ada biji gandum yang baru dibelinya. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia pun tersenyum dan segera mengumpulkan biji-biji gandum tersebut. Waktu yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas datang menghadap sang raja di istana dengan membawa keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah mengajarinya membaca?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Sudah Paduka yang mulia." Lalu sang raja menyuruh pelayan istana untuk mengambilkan buku besar. Buku besar itu kemudian diletakkan di hadapan keledai dan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, suruhlah keledai itu untuk membaca buku di hadapannya," perintah sang raja dengan penuh penasaran. Abu Nawas kemudian menepuk punggung keledai. Seolah mengerti dengan perintah Abu Nawas, keledai itu berjalan mendekati buku besar tersebut. Si keledai mulai membalik-balikan halaman buku satu persatu dengan lidahnya, dan itu dilakukannya terus-menerus sampai halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Abu Nawas, seolah mengisyaratkan bahwa tugasnya telah selesai. Abu Nawas lalu berkata, "Paduka lihat sendiri kan? Keledai itu sudah membacanya sampai halaman terakhir." Dengan penuh keheranan, sang raja bertanya kepada Abu Nawas,
Bagaimana cara engkau mengajarinya?" Abu Nawas menjawab, "Ketika di rumah saya siapkan beberapa lembaran besar mirip buku dan saya siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar." Sang raja kembali bertanya, "Tapi bukankah keledai itu tidak tahu apa yang dilihatnya?" Abu Nawas menjawab, "Memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, maka kita disebut setolol keledai, bukan?" Sang raja pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Silahkan bawa pulang kembali keledaimu. Dan ini saya kasih tambahan hadiah untukmu sekantong uang dirham," ucap sang raja dengan nada puas. Sekian dulu cerita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Dan jangan lupa klik subscribe dan komen supaya hamba tambah semangat menyajikan kisah-kisah humor sufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.